tiga inilah. Muhammad mengalami kesedihan, 3 peristiwa besar, meninggal istrinya, meninggal pamannya, dakwahnya ke Taif tidak diterima, bahkan Nabi diusir, dilempari dengan batu, bahkan sampai terluka berdarah-darah. Nah, karena itulah ternyata 3 peristiwa yang membuat sedih inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya, menghibur hambanya Muhammad, mengajak Muhammad jalan-jalan. Nah, kalian kama jalan-jalan paling jauh nak? Saya tanya, siapa yang paling jauh jalan-jalan? Kama? Jakarta. Tuh kama? Jauh dari Jakarta do. Yang pernah keluar negari? Kama? Ke Malaysia apa nah? Sajawa-jawa berjalan nak, jalan-jalan itu dakek. Nah, Nabi Muhammad dibawa berjalan oleh Allah tidak hanya di bumi tapi ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan langsung ke Sidratil Muntaha bertemu nanti dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih seketik lela, biar semangat deh. Ustaz ulang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Anak-anak semuanya yang Ustaz hormati, terutama dulu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Desi, Bu ya, yang sudah, Bu Desi yang sudah memberikan undangan kepada kami untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Semua Ibu Bapak Mesil Guru, karyawan dan karyawati SD Negeri 11 yang dimuliakan oleh Allah. Terutama anak-anak hebat semuanya. Sudah siap dengar ceramah nak? Lah siap mendengar ceramah. Alah, duduk elo-elo. Nah, duduk yang baik, yang rapi. Nah, jangan mencongkong dah. Duduk yang rapi. Bagaimana duduknya seorang siswa muslim, siswi muslimah yang baik. Duduk yang beradab. Ya. Pakai peci yang lurus. Nah, pecinya yang baik nah, biar rapi. Nanti ceramah ini insya Allah Ustaz rekam, nanti kita simpan di YouTube ya, YouTube Indra Official insya Allah nanti. Tadi sudah Bapak ambil nanti slide rekaman kalian ya, nanti untuk diulang insya Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah. Nah, ini baru mulai nak. Diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita pagi ini, acara Isra Mi'raj kita pagi ini dalam keadaan baik. Sepertinya ini adik-adik kita KKN ya. Selamat datang adik semuanya. Ya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, itu tema kita adalah peringatan Isra wal Mi'raj
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum lanjut, Ustaz tanya kalian dulu. Kalian mampu mendengar ceramah ini berapa lama? Setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau berapa? Oh, 3 jam, sanggup? Nanti Ustaz tidak sanggup. Nanti ceramah Islam Mi'raj ini bisa kita setengah jam buat, bisa kita jadikan sejam, bisa lebih, bisa cepat. Berapa kalian butuh waktu? Sanggupnya bertahan? Sejam? Sejam yakin? Ya, tidak boleh, jaga siap ya. Sekalian siap mendengar, perhatikan baik-baik. Selama 1 jam itu lama nak, 60 menit. Nah, kita coba dulu. Baik. Kita awali dulu ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa agung yang terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang lagi untuk berikutnya. Jadi kalian berharap Isra Mi'raj terjadi hari ini, besok tidak ada lagi. Hanya sekali. Sejarah mencatat Isra Mi'raj itu terjadi. Sebagian ulama berpendapat sekitar 2 tahun sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, tidak kita perbedakan kapan kejadiannya. Jelas sekitar 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, berarti kalau belum hijrah sudah ada tidak masjid di Madinah, nak? Belum, karena Nabi belum hijrah. Ya, berarti di Mekah ya. Dah, itu yang pertama. Jadi Nabi Muhammad sebelum atau 2 tahun sebelum hijrah itu, di tahun itulah sejarah mencatat namanya nak. Tahun yang dikenal dengan Amul Huzni. Tahun kesedihan namanya. Rasul dialami oleh 3 peristiwa sedih waktu itu sebelum dia Isra Mi'raj. Kalian pernah bersedih nak? Lai panah taibuati. Lai dea tena acok nak de ibu ya. Dia acok kena ibu hati nak. Ndak dege piti, dia ya. Kane tinju. Acok kalau tinju di siko. Ndak boleh tinju ya. Kalian kalau bertinju berkelahi di sekolah tanpa arena ndak boleh. Tapi kalau mau bertinju berkelahi kalian atau bertarung, masuk bela diri kalian. Masuk. Izin dulu. Ada anak taekwondo di sini yang latihan di Garaga. Betul kamu ikut? Anak taekwondo di sini taekwondo kayak yang di Raga-Garaga. Ada sini? Perempuan? Taekwondo ada. Ada tidak? Coba angkat tangan. Cepat. Tangan Maya. Mana? Farhan. Oh, enggak ada ya? Aduh. Kasihan ya, lapang kita ada fasilitas. Nih teman-teman simpang ini adalah basisnya taekwondo ya. Yang lain juga silakan, mau masuk silat kalian silakan, karate silakan, semua silakan. Tapi kalau baca kak di sekolah kalian itu enggak ada arti, enggak pintar kalian, enggak bagus. Tapi kalau mau kalian bertarung, ada arena prestasinya. Silahkan nanti. Nah, tadi dibilang tadi, kita sedih. Ya, anak-anak perempuan, Ustaz tanya dulu nak, pernah sedih? Pernah ibu hati nak? Apa yang paling barik ibu hati awak? Coba dulu Ustaz tanya dulu. Apa nak? Ada yang meninggal pernah orang tuanya? Ada. Yang udah meninggal ayahnya, angkat tangan. Anak yatim ya. Kita doakan mudah-mudahan ayahnya matinya husnul khatimah, nanti dikubur, dibebaskan dari azab kubur, lapang kuburnya disinari, dijadikan kuburannya bagaikan taman surga oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang meninggal ibunya, ya sama kita doakan juga. Yang meninggal ayah ibunya, oke, yakin. Berarti sedih. Nah, jadi ada sama dengan Rasulnya. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi
mengalami 3 peristiwa kesedihan yang sangat membuat Rasul sedih. Yang pertama, ya, Rasul bersedih karena meninggal istri yang sangat dia cintai. Tahu istri Nabi siapa namanya? Siapa nama istri Nabi yang pertama? Khadijah. Siapa nak? Siapa? Khadijah. Siapa nama ayah Khadijah? Khadijah binti Khuwailid. Ya, siapa? Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi ini yang pertama, Khadijah istri tercinta Rasul yang bersama dengan Rasulullah. Nanti kalau ada masalah bercerita suka duka sebagai suami istri. Nah, tahu suami istri nak? Pasangan? Mungkin kalian bayangkan ayah ibunya. Ayah awak, ama awak, biasa baca cerita jo ama ayah mak di rumah, babagi cerita panik pulang di sawah, enak? Pulang di pala, pulang ke rumah, masalah anak kalian bermasalah, itu biasa orang tua baca itu. Aduh kawan baca itu suka duka. Ya. Para bapak guru kita bercerita suka duka. Ibu-ibu guru yang punya suami bercerita suka duka juga ya. Adanya hasilnya. Ada orang tua gitu. Ya. Ya, sampai baca itu ke orang rumahnya. Kan ke orang lainnya. Ada orang. Nah, tapi kini nak Muhammad sampai baca itu. Khadijah yang pertama mengimani dulu Rasulullah. Khadijah yang membantu Rasul dengan dakwah karena juga sebagian kekayaannya untuk dakwah Rasul. Tapi kini nak di tahun itu meninggal istri tercinta. Namanya suami sampai baca itu di dalam rumah, pasti nak Rasul sebagai manusia mengalami kesedihan. Ya, Ustaz, ya mayan, betul awak entah tiba awak. Lo nak tak pasti ibu lo ti awak kan? Nah, iya, Bu. Tak tahu. Sama juga ibu ini. Kalau meninggal suami, Ibu, itu ibu hati awak. Pasti. Nah, jadi yang pertama apa nak? Sejarah mencatat tahun itu meninggal istrinya Rasulullah, namanya siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Aminah dibilang. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan Rasul meninggal adalah bersedih, maksudnya meninggal pamannya. Siapa nama paman Nabi? Abu Thalib. Badi adik jo ayahnya, kalau bahasa awaknya apaknya atau pak tuanya ya. Nah, siapa tuh Abu Thalib tuh? Pak tua inilah yang menjaga Rasul berdakwah dari orang kafir Quraisy. Nah, kalau tadi dalam rumah bersama Rasul, Khadijah istrinya yang menjago di luar rumah, itulah pamannya Abu Thalib. Nah, dakwah Muhammad ini itu di orang kafir Quraisy tidak setuju dia. Diganggu terus. Nabi diganggu terus. Tapi orang kafir Quraisy itu sagannya jo Abu Thalib. Abu Thalib kolah yang ditahan oleh orang kafir Quraisy. Dia ada Abu Thalib paman kolah orang kafir masih takut sagannya. Sehingga Muhammad tidak diganggu. Berarti pamannya adalah pembacking dakwahnya Rasul. Nah, di dalam tadi Khadijah lah meninggal. Di luar rumah Rasul dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya pun adalah meninggal. Rasul nak Muhammad, ayahnya masih ada tidak nak waktu itu? Abdullah. Ustaz tanya, waktu Nabi jadi Rasul, ayah kandungnya Lahado telah meninggal. Dah meninggal, tidak ada. Maka paman inilah yang menjaga Rasul. Yang sama mungkin seperti dianggap seperti ayahnya sendiri. Tapi waktu itu tahun yang sama, Abu Thalib juga meninggal. Sedih tidak Rasul nak? Kira-kira sedih. Yang menjawab, tidak ada ayah, tinggal jawab pak atau pak tua. Pak tua yang menjago kolah dari kecil juga meninggal. Lah dua meninggal. Nah, yang ketiga, kau yang paling barek sedihnya Rasul. Nama gue air keruh. Meninggal bininya Rasul, Khadijah istrinya, meninggal pamannya Rasul Abu Thalib. Di Mekah orang semakin mengganggu Rasul, dakwah sulit dikembangkan, maka Rasul pergi berdakwah
jalan kaki ke daerah yang namanya Taif. Pernah dengar Taif, nak? Berjalan dengan harapan yang sangat besar bahwa nanti Islam diterima di Taif. Semangat Rasul pergi, tapi harapan tidak sesuai kenyataan. Rasul datang di Taif lah, lama berjalan, susah berjalan. Tapi tiba di Taif, dakwah Rasul tidak diterima. Jangankan diterima, Muhammad malah diusir, dipasamuan, dilempari sama-sama, dilacui je batu gitu. Sehingga Muhammad bahkan berdarah-darah, luka Nabi Muhammad, wajahnya, badannya. Coba kalau bayangkan, awak ingin dakwah, harapan besar, tapi tidak sesuai kenyataan. Kita berharap dakwah diterima, tapi di kampung Taif, semua penduduk yang gadang, yang tua, yang muda, yang kecil, sama-sama. Kalian bayangkan, bersama ambil batu. Di pasaman, dilacui Rasul, diusir keluar dari Taif. Sehingga karena Rasulnya adalah kekasihnya Allah, malaikat penjaga bukit atau penjaga gunung di Taif itu berkata kepada malaikat, melihat ibu menculik Rasul, dilacui di pasamuan itu, lah berdarah. Sehingga malaikat penjaga gunung itu, penjaga bukit Taif itu, apa katanya? Bertanya kepada Rasul, menyampaikan, wahai Muhammad, izinkan kami, perintahkan kami untuk menjatuhkan bukit ini, bukit Uhud nanti, sehingga menghimpit, diimpoknya sada penduduk Taif itu, habis hancur sadonya. Silahkan Muhammad, sampaikan saja, perintahkan kami atau mintalah kepada kami agar kami jatuhkan bukit Taif ini, sehingga seluruhnya mati dihempit oleh gunung atau bukit di Taif. Lalu apa kata Rasul? Jadi sifat mulia Muhammad, walaupun dia dihina, dicaci, dilempari, dia pemaaf. Apa kata Rasul? Jangan dilarang malaikat untuk menjatuhkan seluruh bukit-bukitan itu menghimpit penduduk Taif. Jangan. Hari ini mungkin dia belum tahu dakwah Islam. Nanti mudah-mudahan generasi anak cucunya nanti suatu saat akan paham dengan dakwah Islam. Sehingga tidak jadilah dihancurkan seluruh penduduk Taif. Dan inilah tiga inilah Muhammad mengalami kesedihan, 3 peristiwa besar, meninggal istrinya, meninggal pamannya, dakwahnya ke Taif tidak diterima, bahkan Nabi diusir, dilempari dengan batu, bahkan sampai terluka berdarah-darah. Karena itulah ternyata 3 peristiwa yang membuat sedih inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur kekasihnya, menghibur hambanya Muhammad, mengajak Muhammad jalan-jalan. Kalian kama jalan-jalan paling jauh saya tanya, siapa yang paling jauh jalan-jalan? Kama? Jakarta. Tuh kama? Jauh dari Jakarta do. Yang pernah keluar negari? Kama? Ke Malaysia apa Yang kama kah? Kemana? Kama jalan paling jauh? Ke Pongka do? Kama? Ke Jawa? Ada yang pernah keluar negari? Ada yang pernah ke langit jalan-jalan? Ada tidak ada kan pernah jalan ke langit tidak? Ke langit? Bila? Ke langit itu becak langit tuh di atas tuh, yang 7 lapis tuh, patang ke langit dia mau Sajawa-jawa berjalan jalan-jalan itu dakek. Nabi Muhammad dibawa berjalan oleh Allah tidak hanya di bumi tapi ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan langsung ke Sidratil Muntaha,
bertemu nanti dengan Allah. Nah, nanti baru kita masuk ceritanya. Yang pertama dulu Isra. Ya. Sebelum Ustaz lanjut Isra, boleh bertanya Ustaz dulu. Yang kalian tahu apa itu arti Isra? Siapa yang tahu? Tahu nak? Apa Isra nak? Tahu lupa gitu, lupa ya. Yang kelas 6 Ustaz mau tanya. Yang kelas 6 yang juara 1, 2, 3 coba angkat tangan. Nah, yang juara 1 dulu, juara 1. Yang juara 1 batang. Nah, oke. Apa artinya Isra nak? Diam, nyalain diam. Coba nak, yang tahu ya ingatnya nak. Apa itu Isra nak? Artinya nak? Tahu lupa? Lupa. Yang juara 2? Mana juara 2? Tahu arti Isra nak? Yang mana? Ya, apa arti Isra nak? Setahunya? Lupa juga. Ayo apa? Isra. Isra Mi'raj. Arti Isra dulu. Isra apa artinya nak? Lupa? Oke, yang juara 3 mana? Apa nak arti Isra? Ingat nak? Setahunya? Tahu nak? Lupa juga. Yang semuanya yang tahu arti Isra. Apa Isra? Apa coba nak? Perjalanan. Dah. Kamu sini dulu nak. Izin. Siko, mari. Tagak Siko jangan itu kumuh beko. Tagak beko mana? Siko tagak. Oke. Tuh diserot kamera YouTube. Oke. Apa tadi arti Isra nak? Perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagus ya. Udah duduk. Yang dengar lagu tadi apa? Ini juara 1 juga, nak? Oh iya. Udah bagus. Udah mau berpendapat, nah kalian harus pemberani. Ditanya kalian jangan kunci pulai sawak kampung awak kunci ikuannya kan. Berani tanya, walaupun salah enggak apa. Berani. Karena nanti kalau mau jadi pemimpin ya, akan lahir nanti pemimpin besar dari SD Negeri 11 Simpang Utara. Amin ya. Rabbal alamin. Kamu kalah waduh. Enggak ada beda kalian dengan orang-orang luar tuh. Orang Lubuk, orang Padang enggak ada kalah kita. Enggak boleh kita. Kalian tahu sama Ustaz tidak nak? Kurang mau Ustaznya nak? Tahu sama Ustaz? Di mana kampungnya? Oi. Tahu? Di Lubuk. Tuh rumah bini tuh. Kampung aslinya di mana? Di mana? Di Rao. Usah orang sini. Sah kampung awaknya. Tuh gagah tuh. Nah, orang gagah tuh. Kan gagah tampaknya kan. Nah, ada kalian. Nah, sebelum itu. Berani kalian. Nah, jadi tadi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu. Ya, kita baca sama-sama surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ingat ya, Ustaz akan uraikan ayat ini pernah kalian. Nah, subhanallazi, maha suci Allah. Allah maha suci nak. Allah tuh bebas dari sifat-sifat buruk, sifat yang tidak baik.
Allah tuh maha hebat semuanya. Maha suci Allah. Kenapa dipakai maha suci di awal ayat, nak? Ini ada peristiwa-peristiwa besar yang menakjubkan kita semua. Mukjizat besar. Maka kalau ada kita melihat peristiwa yang agung, yang mulia itu, kita mengucapkan subhanallah. Nah, mukjizat. Jadi Isra Mi'raj ini mukjizat. Dan pernah terjadi mukjizat ini, peristiwa yang besar juga sebelum ini, yang bisa kita ucapkan subhanallah. Nah, siapa yang tahu apa mukjizat Nabi Musa? Mana? Tahu? Mukjizat Nabi Musa. Apa? Apanya belah lautan? Tongkatnya. Nah, jangan itu tangannya pula kan. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Maka ketika tongkat Musa bisa membelah lautan karena izin Allah, kita sampaikan subhanallah. Siapa Nabi yang tidak hangus dibakar? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar, kita ucapkan subhanallah. Nah, maka termasuklah terhadap peristiwa Isra Mi'raj subhanallah. Maha suci Allah. Bagaimana? Allazi asra, yang telah memperjalankan. Memperjalankan ini asra bi abdihi, hambanya Muhammad. Nah, Isra Mi'raj ini makna abdihi ini ada dua. Yang pertama, Muhammad itu Isra Mi'raj berjalan badannya dengan ruhnya sekalian. Lah, kalau ada orang badannya ada, ruhnya ndak ada, apa namanya, nak? Orang mati, mait. Nah, jadi gagah bana orangnya tapi ndak ada angoknya lah. Ruhnya berarti mait namanya, nak. Lah, ada lo beko, badannya ndak ada doh. Ruhnya gentayangan, apa namanya? Antu, pocong istilahnya, kayu antu lah. Nah, tapi Muhammad berjalan Isra Mi'raj itu badannya dengan ruhnya sekalian. Itu mana abdi. Makna kedua, walaupun Muhammadlah jalan dari langit, dari bumi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, taruh ke langit, tinggi perjalanannya bertemu Allah, yang namanya Muhammad tetap sebagai hamba, abdun, tidak berubah pula dia menjadi Tuhan. Nah, itu maknanya ya. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad, badannya yang kasar ini, tubuhnya, juga ruhnya, lailan. Nah, pada sebagian malam, bila Muhammad Isra Mi'raj, malam atau siang? Malam. Sebagian, sedikit malam, tidak semua malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa ke Palestina. Allazi barakna haulahu. Palestina, Baitul Maqdis itu yang telah diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu, Allah hendak melihatkan tanda-tanda kebesaran ayatnya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi malam tuh, nak, ketika Nabi di Masjidil Haram, Allah berangkatkan dia, Allah perintahkan kepada Jibril untuk menjemput sebuah kendaraan. Nah, yang membawa Muhammad Isra Mi'raj. Pertanyaan Ustaz, apa nama kendaraannya, nak? Jawab Muhammad pai Isra Mi'raj. Pakai apa? Pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda? Enggak, pakai apa, nak? Unta. Nabi Muhammad Isra Mi'raj berangkat dengan apa? Buruk. Tahu buruk? Pernah lihat?
Nah, bagaimana Burak? Bara capeknya Burak kena. Nah, sekali dia melangkah, dengar ini, kecepatan Burak, sekali melangkahnya itu sejauh mata memandang. Coba bayangkan, bara jauh mata melihat, tapi ini mata Burak ya, bukan mata kita juga gambarannya. Sekali melangkah dia suatu terbang ke situ sejauh mata memandang. Makanya capek Isra Mi'raj tenang. Ikulah yang membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kendaraan dari surga dibawa Jibril, perintah Allah membawa Muhammad. Nah, malam itu sebelum Muhammad berangkat Isra tuh dibersihkan dulu dadanya ya, dicuci, dioperasi oleh malaikat, dibersihkan di dalam hatinya sehingga nanti betul-betul suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Muhammad pada Isra Mi'raj dengan kendaraan Burak. Josia Muhammad bakawan dengan malaikat Jibril. Lah, jadi Muhammad dengan Jibril. Dalam satu dalil, selama Isra Mi'raj Jibril tidak pernah kehilangan matanya melihat Muhammad, dan Muhammad pun terus bisa melihat Jibril selama Isra Mi'raj. Nah, jadi malam itulah singkat cerita, nanti panjang mana kan, Muhammad dibawa oleh Burak berjalan malam hari itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu beko banyak yang dilihat oleh Nabi Muhammad ya. Kisah-kisah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Salah satunya aja. Ada orang yang manokok-nokok kapalnya, di tokonya serang, lah badara beko, nyulang apa balik? Nokok kapal serang. Kalian pernah coba itu? Mau nokok kapal serang nak? Ini contoh ya. Itu dilihat Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj. Lalu ditanya oleh Muhammad, Pak Jibril, ini kenapa nih ada orang kok nukua-nukua kapal serang, untuk orang gila kan? Dia sendiri sakit buka lagi. Ternyata ditanya, inilah gambaran kalau nanti umatmu orang-orang yang tidak mau sholat, ya, yang tidak sungguh-sungguh sholat. Nah, jadi kalau kalian lalai sholat, nanti digambarkan nanti di akhirat bagaikan orang yang nanti masuk neraka tuh sama dia memukul wajahnya sendiri. Itu satu aja, banyak lagi kisah yang. Nah, lalu tiba di Masjidil Aqsa ya. Bayangkan ya, setelah Muhammad dari Masjidil Haram, tiba di Masjidil Aqsa perjalanan Isra Mi'raj. Tiba di sini, Rasul sholat, bahkan nanti diimami ada nanti para nabi di belakangnya di belakang. Lalu singkat cerita, Muhammad setelah itu baru dia namanya Mi'raj. Nah, kan ada Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu namanya Mi'raj. Nah, apa artinya Mi'raj? Ada yang tahu? Kalau tadi kan Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang Mi'raj lagi, Mi'raj. Apa yang tahu Mi'raj? Tahu nak arti Mi'raj? Nah, ada yang tahu arti Mi'raj? Tahu nak? Mi'raj perjalanan Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Nanti ke satu betah. Jadi dari Masjidil Aqsa dibawa nanti oleh Burak bersama malaikat Jibril naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Nanti terus ke Sidratul Muntaha. Nah, Mi'raj. Kita baca bicara Mi'raj. Itu nanti ada dalam surat An-Najm dasarnya. Nah, yang pertama dulu nak. Dibawalah Muhammad Mi'raj oleh Jibril bersama Burak, tiba di langit yang pertama. Tadi lah ada ke langit tadi nak lu nak. Lapan nah kalang ke langit tadi kan tak ada kan. Tapi Muhammad sampai. Lah, dengar ceritanya. Pas tiba Muhammad di langit tu, tiba di pintunya dulu. Ditanya Muhammad dulu di paresa dulu oleh malaikat penjaga pintu langit. Jadi nak langit tu ada penjaganya. Ndak sado orang bisa masuk ke langit. Ada malaikat penjaganya. Sembarang masuk nanti dibakar oleh malaikat itu. Ndak bisa. Pas tiba di langit yang pertama tuh pintunya, ditanyalah oleh penjaganya malaikat Jibril. Diucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya,
siapa engkau? Kata malaikat penjaga langit. Lalu apa kata Jibril? Saya Jibril. Nah, Jibril itu adalah dia raja penghulu malaikat. Lah, jadi ketua gadang malaikat Jibril. Termasuk penjaga langit itu anak buah Jibril. Tapi dia bertugas, semua yang masuk langit itu harus ditanya dulu. Termasuklah walaupun ketua gadangnya tibu. Malaikat penjaga langit pertama menanya Jibril, siapa engkau? Jibril. Tanya lagi, siapa bersama engkau? Nah, ditanya siapa yang kau bawa, wahai Jibril. Apa kata Jibril? Dia adalah Muhammad. Tanya yang ketiga, apakah dia dipanggil oleh Allah? Diperintahkan menghadap Allah? Dijawab benar. Dia sedang dipanggil oleh Allah untuk naik ke Sidratil Muntaha. Baru dibuka pintu langit, barulah nanti Muhammad bisa naik masuk ke langit ke atas. Di langit pertama itulah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi. Siapa yang tahu? Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi nak, langit itu bekonyo baralampi nak. 7. Setiap 7 lapis itu ada Nabi di sinan basawa de Muhammad ketika Mi'raj. Ucapan salam Nabi siapa tadi nak? Langit pertama Nabi siapa itu disebut Nabi? Nabi Adam. Lah aku kalian hafal koyo? Nabi Adam. Ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersalaman dia dengan Nabi Adam. Saling menyapa. Didoakanlah nanti Nabi Muhammad nanti sampai selamat nanti perjalanan Mi'rajnya. Lah. Taruh ikate. Naik ke langit yang kedua. Sama pertanyaan yang tadi. Nggak kita ulang balik. Ditanya yang sama tadi. Tiba di langit yang kedua. Di sinan Muhammad bersebut aja Nabi. Siapa yang tahu? Di langit kedua Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Ya, ini pelajaran agama kalian, sejarah. Harus tahu kalian ya. Terus ucapan salam, saling bertegur, sapa salam. Selesai, naik ke langit yang ketiga. Nah, tanya lo balik di Pareso balik, disampaikan, baru diizinkan dibuka pintu langit. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad basobok lo balik dengan malaikat yang paling gagah. Siapa tahu? Malaikat bukan Nabi maksudnya. Nabi yang paling gagah, yang paling keren. Tidak ada sama dengan manusia sekarang. Sulaiman. Siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Tahu kalian ganteng Nabi Yusuf nak yang kedesi? Tahu sejarahnya apa? Basinar mau kena ambil. Ya. Tuh, anak-anak yang perempuan, pernah dengar ceritanya bagaimana gambaran gagahnya Nabi Yusuf? Pernah dengar ceritanya? Gagah gambarannya nak? Nah, mau Pak gambarkan ceritanya sedikit. Nah, gagahnya Nabi Yusuf, ya. Ketika waktu itu para istri-istri pejabat kerajaan di waktu itu dia hanya suruh duduk. Nah, jadi bini-bini pejabat kerajaan lah ya. Bini-bini pejabat kerajaan rancak lu nak. Dia giah mangga tuh bahasa kalau mangga beko apa lo ya, tangkaran biala kan. Dia giah kuini lah atau apa yang suka kalian tuh. Pokoknya buah-buahan. Dia giah lo pisau cie. Surah duduk. Nah, satu ibu-ibu kerajaan tuh, bini-bini pejabat tuh, dia giah buah-buahan, mangga tuh, dia giah pisau tajam cie. Untuk membuka mangga tuh. Bahasa awaknya apa sih kau tuh? Toko kuini lah, toko macang, bahasa awaknya macam lah. Lah, dia giah. Setelah diberikan pisau, disuruh membuka buah-buahan tuh, disuruh Nabi Yusuf lalu dimukul. Sedang membuka buah-buahan, jo pisau, lalu Nabi Yusuf dimukul. Sedang meninggal itu tuh madok ke Nabi Yusuf. Dek karena gagah Nabi Yusuf, ndak takana letai ciah tangan. Luko jari-jari itu dek ulah, madok ke Yusuf nampel yang gagah. Itu gambaran. Itu Al-Quran nak. Kok ndak cerita bohongan? Al-Quran menceritakan
Lupa orang deh ulah mencari gagahnya Nabi Yusuf, ndak tahu nyolai tangannya taiciah dek mengubah buah-buahan. Iya bana gagah. Nah, kok ada kini nah entah lah ya. Barabi orang makin mencari. Itu yang masalah di langit ketiga oleh Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Nana masih sabar mendengar ceramah kalian tadi janji 1 jam kan? Udah. Itu udah berapa menit tuh jalannya tuh? Coba lihat kameranya. Coba kamu cek. Tagak. Udah berapa menit? Ngerti? Coba cek. Berapa menit? Nampak tuh angkonya? Detiknya berjalan. Berapa menit? Coba lihat. Ayo. Kita kan janji tadi. 5 acara. Udah berapa menit? 5 kantor wali. Baru 39 baru. Jadi. Iya. 1 jam tuh 60 menit. Masih ada 20 menit. Kalian harus bertahan ya. Sesuai janjinya. Nah. Awak baru langit ketiga baru nak. Isinya alun kalau alai. Nah. Setelah langit ketiga tuh naik lagi ke atas. Langit keempat. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang keempat. Nabi Idris. Ya. Ucapkan salam, bercerita, didoakan. Taruh balik naik ke langit yang kelima. Ya, terus ya. Di langit yang kelima bertemu lagi dengan Nabi. Siapa nak? Nabi Harun. Ada yang nama Harun di siko? Nggak ada. Lah. Taruh yang kelima. Langit pada tadi nak? 7 ya, ada 2 lagi lah. Naik lagi ke atas. Langit yang ke-6 dibukakan pintunya. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi di langit yang ke-6. Nabi nanti yang ceritanya cukup bagus. Nabi siapa nak? Di langit yang ke-6 Nabi siapa bertemu Muhammad? Nabi Musa. Nah, kok spesial cik kok. Nah, Nabi Musa adalah Nabi yang cukup kritis. Suku Batanyo. Kenapa? Karena dulu umatnya Bani Israel itu adalah umat yang suku Tanyo. Banyak kritik, banyak protes. Gitu. Ini umat Nabi Musa. Nah, karena enggak perlu ditanya juga. Nah, sehingga itu yang menunjukkan nanti kisahnya waktu menyembelih sapi. Nah, Iko nanti yang bertanya kepada Rasul. Lah, inilah Musa, inilah nanti yang ketika dapat perintah sholat, Musa lah Nabi yang bertanya. Nah, lah. Kita lanjut dulu ya. Setelah bertemu Musa langit yang ke-6, Muhammad terus naik ke atas ke langit yang terakhir, ke langit yang ke-7, bertemu pula di sana dengan Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim. Lah sudah beko langit ke-7 itulah Nabi Muhammad berpisah dengan Jibril. Nah, jadi nak, waktu dari batas langit 7 naik ke Sidratul Muntaha itu bertemu Allah, Jibril tidak sama dengan Nabi karena tidak sanggup. Nak. Muhammad silahkan engkau sendiri naik ke nanti menghadap Allah, saya berhenti di sini karena alamnya sudah berbeda. Alam malaikat itu langit, menghadap Allah itu adalah hanya Nabi Muhammad. Lalu singkat cerita, bertemulah Muhammad dengan Allah, berhadapan. Di sanalah Nabi Muhammad mendapatkan syariat kewajiban sholat. Ya, dah. Berarti mulia nak. Ibadah sholat ini perintahnya langsung dijemput berhadapan Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan Al-Quran Jibril saja menurunkan. Kalau zakat hanya ayat. Kalau haji, perintah haji hanya ayat. Perintah puasa hanya ayat. Tapi perintah sholat Muhammad langsung dipanggil Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mulia itu nak, makanya kalian tidak boleh meninggalkan sholat. Lain sholat tadi nak. Sholat subuh lagi tadi. Gimana? Nah, oke. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Yang sholat, angkat tangan. Yang sholat, jangan berbohong. Nanti tidak sholat, tunjuk tangan pula. Sudah tidak sholat berdosa, tunjuk tangan berbohong lagi dosa. Jujur aja.
yang sholat. Ya. Oke. Cie, dulu. Yang sholat turun tangan. Yang tidak sholat angkat tangan. Petang tak hitung lo. Petang. Allahu Akbar. Na'udzubillah wa subhanallah. Ma yang udah turun. Ma yang banyak sholat pada indah nak. Indah. Oke. Izinkan Ustaz mau tahu aja dulu sedikit nak ya. Nah, kenapa kalian tidak sholat? Ingin tahu aja. Nah, ulang lagi tadi yang tidak sholat. Enggak Ustaz, ya, yang tidak sholat. Ustaz hanya ingin tahu informasi aja dulu. Nah, 2 saja nanti perempuan 1 laki-laki 1. Ya. Tadi sholat nak. Nah, Ustaz ingin tahu aja nak. Kenapa tidak sholat nak? Ayo. Kenapa? Kalau Ndak ba'ara. Ala basunai, alulai. Alun. Kenapa ndak subuh nak? Ndak biasa subuh. Kenapa ndak salat nak? Oh ndak biasa subuh dah. Talalo subuh tu. Ndak dijaga ayah mak dah. Ayah mak salat ndak nak subuh? Ayah mak le salat. Ayah mak le salat. Lain. Berarti ndak biasa dan sudah salat dah. Ala sunat wa. Alun lain. Alun beraja subuh ya. Berarti lalok lama bakaruah begitu. Iya. Nah, tidak biasa. Yang pada sini nak, yang tidak salat, siapa tadi nak? Iya. Ustaz mau tanya, yang tidak marah dah. Kenapa tidak salat nak? Kenapa nak salat? Kenapa? Tidak tak jago, tidak dijagoan salat dah. Ayah mak salat di rumah, nampak atau tidak? Nampak? Talalo. Nah, dah dengar. Ulang lagi yang situ, yang tak salat tadi. Kamu udah sunat, jangan kadang kau. Ala sunat. Nah, kenapa tak salat nah? Kenapa? Lalu jam berapa jagonya? Jam 6. Jam 6. Berarti saja sudah bersunat, tidak pernah salat subuh. Tidak pernah. Ya sini nak, yang tidak salat subuh nak? Yang enggak gadang lah badannya teh. Yo, yang belakang sekali. Ustaz mau tanya, kenapa enggak salat subuh nak? bisa. Iya awak, angkat tangan yang Ustaz tadi. Kamu yang belakang sekali. Kenapa enggak salat? Hah? Talambe jago. Dah, dengar. Dengar ini. Oi, dengar. Dengarkan baik-baik. Ini kajian fikih kalian harus tahu. Nah, kalau kalian tertidur talalo awak, yuk batu-batu talalo, yo ndak berbohong lalu enak kan? Mengkasih talalo kok. Orang lah azan. Hayya 'alas shalah. Kalian ndak tadanga talalo. As-salatu khairum minan naum. Masih terlalu kalian sampai habis. Nah, beko tajago jam 6 ya. Nah, kalian harus tahu nak. Salat itu hukumnya wajib, apalagi sudah balik, apalagi sudah kalian dewasa. Nah, kalau yo batu kalian talalo, bilo pun awak jago langsung sumayang. Nah, walaupun lah tabi matahari. Kalau yo batu-batu talalo, karena hukum agama itu dibebaskan bagi orang yang lupa dan tertidur. Nah, berarti boleh nak. Jam berapa pun kalian jago subuh, langsung salat subuh. Orang azan tak tadanga. Talalo ya. Tapi kalau orang azan tadanga dek kalian male semayang lalu salimik bakaruah balik ya, itu tak talalo nama tu doh. Tak bisa. Tapi kalau batu yo talalo, jam berapa pun kalian jago, langsung sholat subuh, sholatnya sah. Nah, termasuk matahari tabi nak. Sebab batas sholat subuh itu sampai matahari tabi. Tapi kalau orang talalo, batu-batu talalo, yo mana lama lalu itu, jago orang lah tabi matahari, boleh sholat subuh. Nah, berarti nak, tidak ada alasan kalian tidak sholat subuh karena talalo. Jale, do you understand? Yes. Hal fahimtum? Saya paham.
Nah, kita tadi lah teh nak, lah cerita kita tadi Muhammad bertemu dengan Allah mendapatkan perintah mulia, sebuah hadiah besar, kewajiban sholat. Lah, bara waktu itu kewajiban sholat barangkali nak. Waktu pertama tuh barangkali kewajiban sholat. Dua. Barangkali nak 50 kali. Kalau udah semuanya 50 kali, 5 aja berat kalian, subuh aja berat kalian. Nah, itu pertama 50 kali. Nah, sudah tuh dapat perintah sholat 50 kali itu, Muhammad turun ke bawah. Ya. Tiba di langit ke-7, bertemu Ibrahim. Ibrahim tidak ada bertanya. Tidak ada bertanya, wahai Muhammad, apa tadi dapat oleh-oleh dari Allah, apa yang tadi diperintahkan Allah, tidak tanya. Tapi tiba di langit yang ke-6, bertemu Musa. Siko cerita nak. Tahu tadi cerita Musa nak? Musa kok suka bertanya, suka kritis. Umatnya kan mana Bani Israel nak? Itu kan cerita Al-Quran. Ketika disuruh menyembelih sapi, Baqarah, tanyanya. Apa sapi itu warnanya? Apa kau yang muda atau tua? Tanya. Qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bik. Awanum baina zalik faf'alu ma tu'malun. Itulah cerita. Lah. Musa bertanya ke Muhammad. Nah, dengar nak? Tanya Musa ke Muhammad, wahai Muhammad, apa yang kau bawa tadi dari Allah yang didapatkan? Lalu apa kata Nabi? Wahai Musa, saya membawa perintah kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Nah, lalu apa kata Musa nak? Muhammad, 50 kali itu banyak banget tuh. Nah, umat saya yang besar-besar, yang kuat-kuat akan barek mengarajuan sholat 50 kali. Umatmu kecil-kecil Muhammad. Jadi nak, sholat inilah. Sholat sudah ada sebelum Nabi kita ya nak ya. Sholat sudah ada sejak Nabi semuanya. Sudah ada sholat. Nabi Musa umatnya dikatakan berat sholat. Maka Nabi Musa menyarankan, balik Muhammad. Balik kepada Allah, minta keringanan, kurangi. Kalau 50 kali itu nak, pasti bare awak bisa. Tuh kecek Musa. Maka Muhammad balik lagi menghadap Allah. Sesuai saran Nabi Musa, minta keringanan. Nah, lalu apa hasilnya? Yang pertama dikurangi menjadi, dikurangi 5, 50 kurang 5 berarti enggak? 45. Nah, turun balik ke bawah. Langit ke-7 Atim Ibrahim tidak ditanya, tiba langit ke-6, Musa tanya balik, ini Musa aku bertanya taruh. Muhammad, apa yang dapat tadi lagi? Jadi dikurangi tidak kau bahasa kan? Jadi dikurangi 5 jadi sampai 5. Musa tidak puas. Masih berat Muhammad. Sampai 5 masih bare umatmu nanti. Mintalah lagi keringanan. Balik kata. Kalau sampai 5 salat 45 kali nak talok nak. Bare. Nah, singkat cerita, itulah turun balik Muhammad selama 9 kali. Nah, 9 kali naik kata. Karena Musa masih nanya. Dari sampai 5 turun 5 jadi sampai 10. So Musa suruh balik. Dari sampai 10 kurang 5 lagi jadi 35. Sudah tuh turun 5 lagi jadi 30. Berarti pulang balik Muhammad ya. Dari langit ke-6 kata. Turun balik jadi 25. Turun lo balik jadi 20. Turun lo balik jadi 5 balik. Sekali lagi kata jadi 10. Terus naik balik jadi 5. Nah, dengar ceritanya. Ketika tinggal 5, nah, Muhammad turun
bertemu Musa. Musa masih bertanya baru. Yo banak apa Musa? Muhammad bara dapet jadinya sisanya kewajiban sholat 5 kali. Nah, apa kata Musa nak? Wahai Muhammad, 5 kali itu masih bare umat berumat. Mintalah balik sekali lagi. Kata Tuhan, boleh dikurangi. Tapi Muhammad seorang yang cerdas. Nggak mau dia mau balik lagi. Malu dia balik lagi. Kalau balik nanti habis. Nggak jadi sholat kalian lagi nanti. Sehingga mau menyampaikan, biarlah ini. Dibawa turun menjadi 5. Tapi nak pahalanya sama jo 50 kali. Nah, satu sholat pahalanya 10 kali lipat. Berarti 5 kali sholat itu kali 10 pahalanya tetap awak mendapat 50 kali. Nah, itulah yang 5 kali itu nak. Ada subuh berapa rakaat? 2. Ada zuhur berapa rakaat? Ampe. Sudah tu ada asar berapa rakaat? Ampe. Tambah maghrib berapa? 3. Tambah isya? Ampe. Berapa sadonya? Hah? 7 balik lah. 7 balik rakaat 5 kali sehari semalam. Kanun Nabi lah pai menerima Allah mulia tu nak. Kalian kerajaan jangan dikurangi. Nah, jangan dikurangan. 5 kali sehari semalam kalian korting lah nak. Diskon menjadi 2. Tak boleh. Tinggal subuh aja maghrib jangan. 17 rakaat sehari semalam kalian jadikan 3 rakaat, jangan. Atau kalian jadikan 5 kali sehari semalam, kalian jadian laki-laki sekali seminggu. Nah, hanya sholat Jumat. Malu ah. Malu kita tidak sholat ya nak. Malu kita. Apalagi yang 5 kali kan ayo dengar dulu. Belakang. 5 kali sehari semalam dia jadikan 2 kali setahun. Nah, ada juga ini. 2 kali setahun. Bila tuh? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu sunat. Rugi gadang. Nah, jadi nak. Nah, ini bagian terakhir. Bagian terakhir. Karena sholat ini adalah sebuah hadiah atau oleh-oleh besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka penting nak kalian harus amalkanlah sholat ini dengan sebaik-baiknya. Sholat ini tiang agama. Ya nak? As-sholatu imaduddin. Sholat ini tiang agama kita. Faman aqamaha. Siapa yang mendirikan sholat, faqad hadamaddin. Dialah yang mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat berarti faqad hadamaddin, dialah yang meruntuhkan agama. Nah, amok meruntuhkan agama awak nak? Amok meruntuhkan agama awak? Tidak, kalau kalian tidak mau meruntuhkan agamanya, lakukan salat. Nah, 1 ya. Ingat, besok di akhirat. Lah, amal yang pertama ditanya di Allah. Halo? Besok di akhir awak lah meninggal masalah solat. Nah, kalau beko selawat rancak, maka amalan dia juga bagus. Tapi kalau solat kalian tidak baik, maka amalan sia-sia saja. Percuma, dia juga tidak baik. Kasih contohnya. Kalian puasa rancak, ya. Besok Ramadan mau dekat nak. Lagi puasa besok saudara. Baik. Sia yang panuah patang puasa. Alhamdulillah. Kamu kok nak nunjuk? Yang samping nak? Yang ini? Nak dapat? Nak panuah patang nak? Nah, bara lumpangnya. Turun tangan lagi. Bara lumpang patang. 2. Bakok lumpang katunin. Sakit atau dia mancidu yang malam? Dah turun, bagus. Nah, jadi walaupun kalian puasa nak, tapi tidak sholat, itu
sia-sia nanti nak. Karena sholat itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian ya. Kemudian bagian yang sangat terakhir. Perbaiki sholat yang pertama. Kalau alunok sumayang lenak panuh, sudah kok sholatlah penuhi 5 waktu. Nah, ada sebuah surah sama bisa sumayang panuh. Yang kedua, kalian kalau mau sholat, sumbayanglah di awal waktu. Nah, yang mulia, afdalus sholat fi awali waktiha. Sholat yang paling mulia itu adalah di awal waktu. Labaran nak? Ala 60 menit? Barang lagi? Hah? Samini lagi? Oke. Samini. Nah, perbaiki waktunya. Maksudnya adalah azan orang, hanyalah sholat, langsung berduduk. Nah, perbaiki. Yang terakhir, perbaiki kekhusukan sholat. Kalau kalian sumayang nak, Allahu Akbar sampai habis sumayang elo-elo. Sadang sumayang jangan bagali-galui. Nah, jangan mengecek-ngecek. Kau sang sumayang, pijak lagi kawan. Sang sumayang tunduan kawan itu enggak sholat kalian. Maduk kida kanan, sholat tuh khusuk. Allah sampai nanti ruku baik, i'tidal baik sampai salam juga baik. Nah, jangan main sholat nak. Perbaiki sholat. Karena sholat yang dinilai oleh Allah adalah sholat yang baik, yang khusyuk. Nah, waktunya sudah habis 1 jam. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi anak yang soleh-solehah, sholatnya baik, sempurna, sehingga kalian menjadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin Bu Guru yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Banyak maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu apa kasih tahu untuk besok